Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan video penjelasan untuk materi OTK 2, yaitu tentang ekstraksi. Jadi yang akan saya sampaikan di sini, ini baru pengantarnya atau pendahuluan saja terkait proses ekstraksi. Nanti untuk penjelasan yang lebih dalam, itu nanti akan disampaikan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Oke, jadi di sini kalian perlu ketahui terlebih dahulu bahwa ekstraksi itu adalah istilah yang digunakan untuk operasi di mana padatan atau cairan ditransfer ke cairan lainnya. Maksudnya cairan lainnya di sini itu adalah solvent. Ya, jadi pada intinya dalam proses ekstraksi ini kita mau mentransfer ya padatan atau cairan ke dalam suatu solvent. Yaitu adalah penjelasan terkait poin yang pertama di sini. Nah, untuk memisahkan satu atau lebih komponen dalam suatu campuran, campuran tersebut itu harus dikontakkan dengan fase lain. Ya, jadi ini kita berbicara tentang proses pemisahan terlebih dahulu ya. Proses pemisahan secara umum, ketika kita ingin memisahkan satu atau lebih komponen dalam satu campuran, maka kita harus mengkontakkan campuran tersebut dengan fase lainnya. Itu nanti untuk kontaknya itu bisa antara gas cair, uap cair, cair-cair, atau fluida padatan. Nah, di dalam pertemuan ini, di bab ini, kita akan membahas tentang metode untuk menghilangkan suatu unsur dari padatan atau cairan menggunakan pelarut cairan. Ya, jadi di sini yang akan kita bahas itu adalah ekstraksi. Ya, jadi untuk ekstraksi ini termasuk salah satu metode pemisahan. Ya, nanti untuk metode ekstraksi itu sendiri itu dibagi dalam dua kategori. Ada ekstraksi cair dan ada ekstraksi padatan. Ekstraksi cair ini digunakan untuk memisahkan dua miscible liquid menggunakan solvent yang larut dalam salah satu liquid tersebut. Jadi misalnya kita mempunyai dua cairan yang saling bercampur, yang saling melarutkan. Kemudian kita mau memisahkan kedua cairan tersebut, maka di sini kita bisa gunakan solvent, tapi solventnya itu harus larut dengan salah satu liquid dari campuran ini, gitu, ya. Kemudian untuk jenis ekstraksi yang kedua itu adalah ekstraksi padatan atau yang biasa sering kita kenal dengan leaching. Untuk leaching ini digunakan untuk melarutkan soluble matter atau senyawa terlarut dalam suatu padatan. Nanti untuk leaching ini juga kita gunakan solvent untuk mengambil zat terlarut tersebut dari dalam padatan. Pertama, di sini saya akan bahas tentang ekstraksi cair-cair. Ya, untuk ekstraksi cair-cair ini sering kita sebut sebagai liquid extraction atau solvent extraction. Nah, untuk ekstraksi cair-cair ini atau liquid extraction itu merupakan pemisahan komponen dalam campuran liquid menggunakan solvent untuk melarutkan komponen yang diinginkan. Ya, jadi di sini cukup jelas kita memisahkan suatu komponen dalam campuran liquid dengan menggunakan solvent, di mana solvent ini nanti akan melarutkan komponen yang kita inginkan. Ekstraksi cair-cair ini merupakan operasi di mana material terlarut dalam suatu fase liquid, kemudian ditransfer ke fase liquid lainnya. Fase liquid lainnya di sini itu maksudnya adalah solventnya. Ya, jadi dari campuran liquid itu material terlarutnya atau solutnya itu kemudian ditransfer ke solventnya. Nah, pada ekstraksi cair-cair ini pemisahan komponennya berdasarkan sifat fisik dan kimia. Nah, untuk pelarutnya itu sendiri yang menjadi perhatian ya untuk pemilihan jenis pelarut itu adalah sifat solubility-nya atau solubilitasnya. Ya, jadi itu merupakan sifat penting dari pelarut untuk bisa memisahkan komponen. Jadi dia tergantung dari solubilitasnya atau kelarutannya. Solvent ini harus insoluble atau tidak larut
atau larut tapi hanya sedikit aja pada larutan yang akan diekstrak. Jadi solvent ini kan tujuannya untuk melarutkan solut, ya kan? Jadi terhadap larutan yang akan diekstrak, dia sifatnya harus insoluble, ya, atau hanya sedikit larut aja. Nah, kalau misalnya solvent dan larutan umpannya itu ya, kita katakan larutan umpan atau larutan campuran. Jadi kalau misalnya solvent dan larutan campurannya itu sangat miscible, maka tidak ada transfer zat terlarut atau transfer solut dari larutan umpan ke solvennya gitu. Hal ini terkait dengan poin kedua tadi, maka dari itu solvent itu harus insoluble ya pada larutan umpannya. Kemudian derajat solubilitas solvent pada larutan, serta derajat solubilitas larutan dan komponen pada solvent, itu penting dalam pemilihan jenis pelarut dan operasi ekstraksi. Jadi pada intinya di sini kita harus memperhatikan kelarutannya atau solubilitas antara solvent pada larutan, terus juga larutan dan pada solvent, kurang lebih seperti itu. Nah, terkait dengan hal ini, ketika kita berbicara ekstraksi, nanti ada yang namanya ekstrak dan ada yang namanya rafinat. Ekstrak itu adalah bagian yang mengandung konsentrasi solvent lebih besar dan sedikit konsentrasi feed liquidnya. Sementara untuk rafinat, itu adalah bagian yang mengandung konsentrasi feed liquid lebih besar dan hanya mengandung sedikit solvent. Ya, nanti kalian juga harus membedakan antara ekstrak dan rafinat ini. Ekstraksi itu bisa terjadi hanya melibatkan proses fisik saja, tapi bisa juga dengan reaksi kimia. Nah, perlu diketahui juga bahwa ekstraksi itu bisa digunakan untuk memisahkan lebih dari 2 komponen. Jadi tidak hanya terbatas pada pemisahan satu jenis komponen aja, tapi pastinya untuk memisahkan lebih dari 2 komponen atau lebih dari 1 komponen, itu akan lebih kompleks prosesnya. Untuk proses ekstraksi lengkap, ya, atau kalau misalnya kita berbicara proses ekstraksi secara keseluruhan dari awal sampai akhir, itu dia juga melibatkan proses pemisahan dan recovery solvent dari solutnya, serta solvent yang terlarut dalam larutan. Di sini kita bisa lihat tahapan untuk ekstraksi cair. Yang pertama pencampuran atau kontak solvent dengan larutan umpan, sehingga terjadi transfer solut dari larutan umpan ke solvent. Ya. Kemudian ada pemisahan fase liquid solution dari fase liquid solventnya. Ya, jadi nanti ketika sudah terjadi proses ekstraksi, ya nanti harus ada proses pemisahan lagi nih antara liquid solutionnya dengan liquid solventnya. Nah yang terakhir, solvent ini nanti umumnya kita recovery untuk digunakan kembali. Nah, untuk pemisahan dan recovery ini bisa dilakukan dengan berbagai metode, seperti misalnya distilasi, atau simple heating dan cooling untuk menurunkan kelarutan solut maupun solvent. Ekstraksi cair-cair atau solvent extraction ini terkadang sering digunakan juga sebagai alternatif untuk pemisahan dengan metode distilasi atau evaporasi. Jadi kalau misalnya pemisahan menggunakan distilasi itu tidak cukup efektif atau cukup sulit, maka ekstraksi cair ini bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa dipertimbangkan. Misalnya, untuk campuran yang memiliki titik didihnya itu cukup dekat, atau untuk senyawa yang tidak tahan terhadap suhu panas, kayak suhu yang dipakai di distilasi, maka proses pemisahannya bisa dilakukan dengan metode ekstraksi. Di mana metode ekstraksi ini hanya memanfaatkan perbedaan kimia dibandingkan perbedaan tekanan uap. Kan kalau misalnya di distilasi itu kan kita juga melihat perbedaan tekanan uapnya kan, sementara di ekstraksi ini nggak perlu. Kita hanya melihat perbedaan sifat kimianya aja. Nah, untuk memilih apakah metode distilasi ataukah ekstraksi cair-cair yang akan kita gunakan, itu salah satunya juga tergantung pada biaya yang harus dikeluarkan ya. Dari sisi ekonominya itu perlu juga untuk dipertimbangkan.
ekstraksi cair ini banyak digunakan untuk pemisahan komponen dari larutan, khususnya jika pada kondisi-kondisi berikut. Kalau misalnya komponen itu relatif tidak volatil, jadi kalau misalnya campuran liquidnya itu volatilitasnya rendah. Jadi kalau misalnya dia mau dipakai pemisahan dengan distilasi kan kurang efektif. Maka dari itu proses ekstraksi cair ini bisa digunakan. Kemudian kalau misalnya komponen itu memiliki volatilitas yang sama dari campurannya. Hal ini terkait dengan perbedaan titik didih ya. Jadi kalau misalnya titik didihnya itu relatif sama, itu yang lebih dipilih itu adalah proses ekstraksi. Nah, kemudian ekstraksi itu juga dipakai apabila komponen itu sensitif terhadap suhu tinggi. Ya, jadi kan kita ketahui bahwa distilasi itu kan butuh suhu yang tinggi, ada proses pemanasan di situ. Jadi kalau misalnya komponennya itu cukup sensitif, maka kita bisa pilih metode ekstraksi untuk proses pemisahan. Yang berikutnya kalau misalnya komponennya itu sedikit volatil, ya. Oh maaf, maksudnya di sini kalau misalnya komponen yang volatilitasnya rendah, itu hanya ada dalam jumlah yang kecil. Kan kalau misalnya jumlahnya cuma sedikit, terus mau dipisahkan dengan distilasi, itu kan akan sulit ya. Jadi di sini juga ekstraksi bisa digunakan untuk memisahkan komponen volatilitas rendah, ya, yang jumlahnya hanya sedikit. Kemudian kalau misalnya kita membandingkan metode ekstraksi dan distilasi, nah biasanya metode ekstraksi ini lebih dipilih dibanding distilasi untuk beberapa kasus. Yang pertama, kalau misalnya distilasi membutuhkan jumlah panas yang lebih. Jadi kalau misalnya panas yang dibutuhkan dalam proses distilasi itu terlalu besar, maka kita bisa pertimbangkan untuk gunakan metode ekstraksi. Kemudian kalau misalnya pemisahan distilasi itu dibatasi oleh pembentukan azeotrop. Ya, jadi kita ketahui bahwa pembentukan atau adanya titik azeotrop itu kan membatasi proses pemisahan pada distilasi ya kan. Jadi pemisahannya itu tidak bisa berlangsung maksimal. Nah, kalau misalnya ada pembentukan azeotrop, ekstraksi juga bisa kita pertimbangkan untuk dipilih. Yang ketiga, kalau misalnya larutan itu tidak bisa dikenai panas, ya. Yang keempat, kalau misalnya komponen yang pengen dipisahkan itu memiliki perbedaan volatilitas yang kecil. Ini seperti yang udah saya sampaikan tadi. Ya, jadi di sini ada beberapa poin atau beberapa kondisi di mana biasanya metode ekstraksi itu lebih dipilih dibandingkan distilasi. Nah, kalau misalnya distilasi maupun ekstraksi itu bisa sama-sama digunakan gitu ya. Nah, untuk menentukan pilihannya itu biasanya jatuh pada distilasi. Ya, kenapa? Karena pada proses ekstraksi itu solvent itu kan umumnya harus direcovery kan untuk bisa dipakai kembali. Nah, untuk merecovery solvent ini memang biasanya digunakan metode distilasi. Nah, jadi biasanya proses ekstraksi diikuti juga dengan metode distilasi. Nah, kombinasi dua metode ini umumnya lebih kompleks dan biasanya butuh biaya lebih besar dibandingkan kita hanya menggunakan langsung satu kali proses distilasi tanpa ekstraksi itu tadi. Tapi di samping itu, sebetulnya ekstraksi itu juga menawarkan fleksibilitas ya dalam pemilihan kondisi operasi. Karena jenis maupun jumlah solvent itu bisa kita variasikan. Layaknya kita memvariasikan suhu operasi pada proses distilasi misalnya. Kemudian di sini kalian perlu ketahui juga bahwa ada suatu proses yang mengkombinasikan antara ekstraksi cair-cair dengan distilasi fraksional dalam satu unit. Nah, itu kita sebut dengan extractive distillation. Di mana extractive distillation ini bisa digunakan untuk pemisahan komponen yang memiliki titik didih yang berdekatan, juga bisa digunakan untuk memisahkan campuran yang memiliki sifat azeotrop. Nah, berikut adalah aplikasi dari proses ekstraksi cair-cair. Di sini bisa kalian baca juga ya. Yang pertama ada pemisahan aromatik dari kerosene base fuel oil untuk meningkatkan kualitas pembakaran. Kemudian yang kedua ada pemisahan aromatik dari komponen parafin dan naphtenic untuk meningkatkan karakteristik suhu viskositas dari lubricating oil.
Yang ketiga, contohnya ekstraksi aromatik dari catalytic reformat menggunakan high boiling polar solvent. Yang keempat, ekstraksi fenol dari coal tar liquor. Kemudian berikutnya juga ada recovery penicillin dari broad fermentasi menggunakan solvent butil asetat misalnya. Kemudian untuk aplikasi yang keenam, recovery asam asetat dari dilute aqueous solution. Kemudian bisa juga digunakan untuk memisahkan produk petroleum yang memiliki struktur kimia berbeda tapi memiliki boiling range yang sama. Dalam hal pemisahan logam, ekstraksi cair-cair ini juga bisa digunakan misalnya untuk memisahkan tembaga besi, vanadium, uranium. Kemudian ada dari industri makanan, ya. Kita bisa memisahkan asam lemak dari vegetable oil menggunakan propen sebagai solvent misalnya. Kemudian juga kita bisa menghilangkan asam asetat dari air menggunakan pelarut organik. Jadi itu tadi beberapa aplikasi dari ekstraksi cair-cair dan tentunya masih banyak aplikasi-aplikasi lainnya untuk proses ekstraksi cair tersebut. Nah, yang berikutnya saya akan masuk pada penjelasan tentang ekstraksi padat cair. Jadi ekstraksi padat cair tadi kita tahu disebut juga dengan leaching, merupakan proses ekstraksi senyawa yang terlarut dalam padatan menggunakan solvent. Untuk tahapannya, proses leaching ini terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, kontak solvent dengan padatan sehingga zat terlarut itu berpindah ke dalam solvent. Ya, yang tadinya ada di padatan, dia berpindah atau mengalami difusi atau transfermasa ke dalam solvent. Proses atau tahapan yang kedua itu adalah pemisahan atau pencucian larutan dari residu padatannya. Ya. Untuk pemisahan solut dan solvent dapat dilakukan dengan metode lain, misalnya evaporasi atau distilasi. Jadi biasanya untuk leaching ini nanti juga diikuti dengan metode berikutnya, bisa evaporasi, bisa juga distilasi. Untuk mekanismenya, proses leaching itu yang pertama ada perubahan fase solut sehingga bisa larut ke dalam solvent. Kemudian solut tersebut melewati solvent ke bagian luar partikel. Dan yang ketiga, solut tersebut ditransfer atau mengalami difusi lagi dari larutan yang kontak dengan partikel ke badan utama larutan. Gitu ya. Jadi itu kurang lebih mekanisme dari proses leaching. Dan salah satu dari ketiga proses ini akan menentukan laju ekstraksinya. Jadi nanti yang prosesnya atau lajunya paling lambat di antara ketiga ini, dia yang akan menentukan laju ekstraksi. Untuk proses yang pertama, ini biasanya berlangsung atau terjadi secara cepat, jadi efeknya pada overall rate itu biasanya diabaikan. Ya. Kemudian di sini ada beberapa aplikasi dari leaching. Contohnya yang pertama ada tembaga yang di-recovery dari oxidized copper ores dengan metode ekstraksi menggunakan solvent, misalnya pakai asam sulfat encer. Yang kedua, ekstraksi soybean oil dari soybean menggunakan solvent yang sesuai. Terus contoh yang ketiga, misalnya ekstraksi gula dari sugar beets, kemudian ekstraksi fish oil dari fish liver. Yang berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju leaching. Jadi dalam kita memilih peralatan untuk proses ekstraksi, itu ditentukan oleh faktor yang menentukan laju ekstraksinya. Kalau misalnya difusi solut yang melewati struktur pori padatan, itu menjadi pengontrol, maka bahan atau padatan itu harus dalam ukuran yang kecil, sehingga jarak yang dilalui solut itu lebih pendek. Ya, jadi lajunya itu bisa lebih cepat. Nah, kalau misalnya difusi solut dari permukaan partikel ke badan larutan, itu yang mengontrol, maka kita perlu agitasi fluida atau diperlukan adanya pengadukan atau sirkulasi kurang lebih seperti itu. Ya, jadi ini juga bisa mempercepat laju ekstraksi dengan adanya agitasi ini.
Nah, kemudian di sini ada 4 faktor penting yang harus dipertimbangkan, di mana 4 faktor ini bisa mempengaruhi laju leaching. Yang pertama adalah ukuran partikel, kemudian yang kedua adalah jenis solvennya, kemudian yang ketiga temperatur, dan agitasi fluida. Di sini akan saya jelaskan satu persatu. Nah, untuk ukuran partikel ini, dia mempengaruhi laju ekstraksinya ya, di mana semakin kecil ukurannya, maka semakin besar interfasial area antara solid dan liquid. Atau maksudnya di sini adalah semakin besar luas permukaan yang kontak antara padatan dan juga cairan. Dengan demikian, maka kita akan bisa dapatkan laju transfer material yang lebih cepat. Dan semakin kecil jarak solut untuk mendifusi di dalam padatan. Kemudian yang kedua adalah solvent. Nah, untuk pemilihan solvent, kita harus memilih yang selektif dan viskositasnya cukup rendah supaya solvent ini bisa tersirkulasi dengan mudah. Kalau misalnya viskositasnya cukup tinggi atau dengan kata lain dia cukup kental, maka kan nanti kan akan sulit untuk disirkulasi ya kan. Jadi dia juga mengurangi efek dari agitasi itu tadi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah temperatur. Nah, pada banyak kasus solubilitas bahan atau kelarutan bahan yang akan diekstrak itu akan meningkat seiring dengan peningkatan suhu ya untuk memberikan laju ekstraksi yang tinggi. Jadi dengan meningkatnya suhu ini koefisien difusi itu akan meningkat sehingga bisa meningkatkan laju ekstraksi. Yang keempat itu adalah agitasi fluida. Dalam hal ini agitasi pelarut atau agitasi solvent itu penting karena bisa meningkatkan difusi atau transfer bahan atau transfer material dari permukaan partikel ke bulk solution-nya atau ke badan larutannya. Oke, jadi itu aja materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ketiga di minggu ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.